Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Tempo hari saya sudah membuat video tentang WASU dan bagaimana WASU dapat membantu kita dalam belajar security sambil langsung praktek. Kalau saya merekomendasikan menggunakan WASU, itu karena WASU menyediakan platform untuk security sekaligus resources pendukungnya, termasuk untuk mempelajari, mencegah, dan rekomendasi untuk memecahkan dan menanggulangi semua ancaman yang masuk ke sistem kita. Nah, kali ini kita akan mencoba mempelajari MITRE ATT&CK, salah satu framework keren untuk mengenali dan mempelajari serangan musuh dan bagaimana menanggulanginya. MITRE ATT&CK ini semacam buku panduan yang dibuat oleh para pakar keamanan cyber, di mana kita juga bisa menggunakannya dalam melawan musuh-musuh di dunia cyber. Kita akan coba menggunakan buku panduan ini di dunia nyata ya. Namun karena lingkungan belajar yang saya gunakan saat ini masih terisolasi, dalam artian tidak akan mendapatkan serangan-serangan cyber yang nyata, maka tidak akan ada kejadian heboh yang bisa kita amati saat ini ya. Mungkin perlu kita simulasikan contoh-contoh serangannya ya. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan coba simulasi yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Kalau kita lihat di website resminya, yaitu di attack.mitre.org, kita akan melihat framework dari MITRE ATT&CK ini secara lengkap ya teman-teman ya. Kita juga bisa melihat jenis environment-nya, yaitu enterprise, mobile, atau ICS. Kalau ICS ini untuk industri ya. Jadi silahkan sesuaikan dengan lingkungan sistem yang sedang kita tangani ya teman-teman ya. Dalam hal ini contohnya kita menggunakan environment untuk enterprise. Nah, untuk enterprise ini ada beberapa detail dari environment-nya berdasarkan sistem operasinya. Jadi contohnya di sini ada lingkungan untuk Pre, Windows, Mac OS, Linux, Cloud. Cloud juga dibagi beberapa. Kemudian juga ada network dan ada containers. Sedangkan untuk mobile ada Android dan iOS. Sedangkan ICS tidak dibagi lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat contohnya untuk matriks enterprise di sini, kita akan melihat header-nya yang merupakan kategori taktik-taktik yang digunakan oleh musuh, teman-teman. Jadi, header taktik ini merupakan kategori taktik atau tujuan si musuh dalam menyerang sistem kita. Jadi di sini ada beberapa contohnya reconnaissance atau pengintaian, kemudian ada resource development dan seterusnya ya. Ini masih banyak ke kanan. Nah, ini adalah taktik-taktik yang digunakan oleh musuh. Nah, sedangkan di bawah dari taktik di sini ada teknik yang digunakan atau yang dilakukan oleh musuh kita, teman-teman. Jadi contohnya di sini saya perbesar dulu. Untuk reconnaissance di sini ada teknik yang digunakan. Jadi contohnya ada active scanning, ada gather victim host information, dan seterusnya ya. Sedangkan di sini contohnya untuk initial access, musuh itu akan menggunakan teknik apa? Jadi contohnya di sini dengan menggunakan teknik content injection, drive-by compromise, dan seterusnya ya. Sedangkan dari teknik-teknik ini juga mungkin ada subtekniknya. Jadi contohnya di sini ada active scanning, dia punya subteknik ada 3 ini teman-teman. Coba kita lihat ya. Jadi untuk eh, taktik dari reconnaissance ini menggunakan teknik salah satunya adalah active scanning dan ada subtekniknya. Contohnya di sini scanning IP block. Jadi nanti penyerang itu akan men-scan blok IP kita gitu ya. Nanti akan ditemukan apakah ada server atau ada OS dan versinya berapa dan nanti apakah ada vulnerability. Ini bisa menggunakan vulnerability scanning biasanya kalau sudah ditemukan.
ada salah satu IP, kemudian akan scanning vulnerability-nya. Kalau misalnya ditemukan bahwa itu adalah server web, biasanya biasanya untuk server API, maka bisa juga akan dilakukan scanning dengan menggunakan word list. Jadi nanti kita akan mendapatkan atau musuh itu akan mendapatkan rute dari API kita. Nah, nanti dari situ akan di-harvest ya, atau akan dicoba untuk injection dan sebagainya, itu bisa dilakukan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh dari taktik reconnaissance. Tekniknya adalah active scanning dan ada subtekniknya, ada 3 di sini teman-teman. Nah, di sini juga masih banyak, ada gather victim host information. Nah, di sini ada subtekniknya, ya, di mana kita akan mendapatkan informasi tentang hardware yang digunakan, software atau sistem operasi yang digunakan, atau firmware-nya, ya. Ini mungkin kernel juga bisa diketahui, kemudian konfigurasinya, dan seterusnya ya teman-teman ya. Si musuh ini akan mencoba mengintai kita, mendapatkan semua informasi kita, kemudian mereka akan mencoba mengetahui apakah ada yang bisa di-compromise atau diretas ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan sistem operasi yang sudah ketinggalan, tidak diupdate, ya, biasanya hole-nya itu belum di-patch atau belum ditambal, ya, maka ini bisa dieksploitasi oleh si penyerang ya teman-teman ya. Nah, ini masih banyak sekali, bahkan untuk phishing for information, jadi ini menyebarkan phishing-nya ya. Nah, ini juga bisa menggunakan spear phishing, jadi ini kayak semacam disebarkan sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan layanan atau attachment atau link atau bahkan voice ya. Wah, ini keren sih. Nah, bagusnya adalah di sini kita jadi mengerti ya apa yang dilakukan oleh hacker atau musuh kita. Ya, ini adalah panduan yang betul-betul keren, teman-teman. Ini lengkap sekali ya, teman-teman ya. Jadi bahkan ini ada lateral movement, kita jadi bisa tahu apa yang dilakukan ya, dan kita memperoleh panduannya di sini. Jadi contohnya kalau misalnya kita klik salah satunya ya, jadi contohnya kita balik ke tadi, misalnya word list scanning, kita klik aja di sini, maka kita akan mendapatkan detailnya teman-teman dari MITRE ATT&CK ini. Nanti kita bisa baca di sini ya. Dan ini ada contoh-contoh prosedur yang biasa digunakan oleh musuh kita. Nah, ini dia. Nah, bagusnya adalah di sini ada mitigasinya juga, teman-teman. Jadi kita tahu ya, seandainya terdeteksi ada serangan, ya kalau misalnya ini masih scanning, itu sepertinya masih belum terlalu berat ya. Tapi nanti kalau misalnya kita menemukan penyerang itu melakukan sesuatu taktik dan teknik yang sudah berat ya, atau bahkan sudah masuk ke sistem kita, kita akan sangat terbantu teman-teman. Bagaimana cara mitigasinya, bagaimana cara deteksinya juga ya, ini kita bisa lakukan teman-teman. Kita kembali di sini. Jadi contohnya yang sudah berat nih contohnya. Jadi mereka contohnya sudah ke initial access. Nah, oh ini kalau initial access mungkin belum terlalu ya, belum terlalu berat. Mungkin yang execution dan persistence. Nah ini dia. Kalau persistence ini kan berarti hacker itu sudah masuk ke sistem kita ya teman-teman ya. Kemudian dia akan mencoba supaya memiliki akses secara persisten ya. Wah, ini sih keren sih teman-teman ya. Nah, ini bagusnya adalah kita bisa pelajari dari buku dari hacker ini teman-teman ya. Nah, ini ada credential access, ada defense evasion. Jadi mereka apa namanya seperti bersembunyi ya teman-teman ya. Kemudian ada discovery, ada lateral movement, ini bergerak ke samping ya teman-teman ya. Collection, nah ini mengumpulkan data kita ya. Keren ini teman-teman. Kemudian ada, nah ini yang command and control. Ini dia. Berarti dia sudah membuat seperti
backdoor ya, yang siap diperintahkan secara remote oleh hacker. Nah, ini ada exfiltration di mana data kita mungkin dicuri ya teman-teman ya, dicuri. Jadi ini datanya dikirimkan ke servernya hacker. Nah, ini ada impact juga. Nah, keren ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini bagus sekali kalau teman-teman mau mempelajari secara detail ya. Tetapi teman-teman, sekali lagi saya bermaksud mengajarkan bahwa kita nggak perlu harus hafal ini semua ya. Kita belajarnya bertahap dan kita menggunakan wasuh teman-teman. Karena wasuh ini sudah memberikan kepada kita utility yang sangat memudahkan kita semua teman-teman. Jadi kita nggak perlu harus belajar satu persatu secara detail apa itu reconnaissance ya, memang kita perlu mempelajarinya teman-teman ya, tapi kalau kita memiliki keterbatasan waktu supaya kita nggak bosan juga mempelajari secara runut, kita bisa menggunakan wasu dan kita melihat apa yang terjadi di sistem kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ke dashboardnya wasu, teman-teman kalau ketinggalan video saya sebelumnya tentang wasu, silahkan masuk ke video saya teman-teman ya, menonton video saya sebelumnya dulu supaya kita nyambung ya teman-teman ya. Nah teman-teman di sini kita bisa lihat Wasuh itu sudah menyediakan dashboard yang cukup lengkap ya teman-teman ya. Nah terkait dengan materi kita hari ini yaitu MITRE ATT&CK, bahwa di sini masuk ke threat intelligence teman-teman, di mana kita akan mencoba memahami apakah sistem kita memiliki ancaman dan kita bisa mendeteksi dan bahkan kita bisa berburu ancaman teman-teman, yaitu dengan threat hunting, dan kita mendeteksi apakah ada kelemahan-kelemahan di sistem kita ya teman-teman ya. Nah kemudian yang terpenting adalah MITRE ATT&CK tadi teman-teman, kita akan coba lihat ke MITRE ATT&CK teman-teman. Nah di sini teman-teman, kita sudah sangat terbantu dengan adanya wasuh ini, jadi kita bisa melihat ancaman-ancaman yang masuk, dan ancaman yang masuk itu tuh sudah dipetakan langsung ke matriks dari MITRE ATT&CK ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu mendeteksi, kemudian kita cari ini masuk ke matriks yang mana, itu nggak perlu teman-teman. Bagusnya kita menggunakan wasuh ini adalah semuanya sudah dikerjakan oleh wasuh teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah di sini sudah dikategorikan oleh wasuh itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat apa aja sih serangannya dan ini masuk ke matriks yang mana teman-teman. Jadi contohnya di sini ada valid account ya. Kemudian di sini ada defense evasion, ada privilege escalation, ada initial access, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat di sini di tab framework, nah kita bisa lihat di sini teman-teman, ini ada taktiknya apa ya. Jadi kita bisa filter, nanti ini contohnya masih terpilih semua ya, jadi tekniknya ini akan terlihat semuanya. Nah untuk melihat satu-satu kita bisa klik di sini, kemudian unselect all. Nah di sini kita bisa lihat nih bahwa defense evasion itu ada 20 teknik. Kita klik di sini aja. Nah di sini ada teknik-teknik yang digunakan oleh hacker beserta jumlah kejadiannya teman-teman di sistem kita. Jadi contohnya di sini adalah valid account, di sini kejadiannya ada 14 ya. Atau kalau kita lihat ya reconnaissance di sini. Nah ini dihilangkan dulu. Oke, kita lihat reconnaissance. Nah, ini sayangnya karena saya menggunakan environment yang terisolasi, jadi belum ada pengintaian dari hacker yang sesungguhnya ya teman-teman ya. Jadi di sini masih 0 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini reconnaissance, ya, ini masih kosong, ya. Nah bagusnya adalah ini sudah langsung dibuat oleh wasuh ini secara lengkap ya tekniknya ya. Jadi contohnya active scanning di sini adalah T1595. Kalau kita lihat di sini active scanning
T1595 teman-teman ya. Nah, di sini kemudian scanning IP block ada T1995.001. Ini titik 002.003. Nah, di sini sudah dipetakan ya teman-teman ya. Jadi makanya saya suka banget teman-teman untuk menggunakan Wasuh ini, dan saya harap juga teman-teman juga tertarik menggunakan Wasuh ini ya. Karena ini sudah dilakukan secara otomatis dan kita tinggal memonitornya aja teman-teman ya. Nah, di sini contohnya ada lateral movement. Apa aja ini? Ini kita kosongkan dulu. Kita masuk ke lateral movement. Nah, ini ada remote service. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi di sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang terdeteksi oleh Wasuh ini, teman-teman. Jadi contohnya di sini agentnya adalah Ubuntu 14 ya, yang sudah kita setup di video sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton video saya sebelumnya untuk men-setup Wasuh ya, mengkoneksikan agentnya juga ya, supaya kita bisa praktek bersama di sini teman-teman. Nah, ini di sini kita bisa lihat agentnya ya. Jadi kita bisa lihat detailnya. Klik di sini teman-teman. Nah, di sini ada muncul detailnya ya. Jadi di sini tekniknya adalah T1078, T1021. Ya. Apa yang dilakukan di sini detailnya ya. Dan di sini kita bisa lihat juga siapa sih yang mencoba menggunakan remote access ini, teman-teman. Nah, ini data dari usernya adalah Dewo. Wah, ini saya sendiri teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat kalau misalnya ada akses yang mencurigakan ya. Aksesnya itu menggunakan account siapa dan menggunakan ini decoder ya. Decoder itu berarti ini service yang dijalankan adalah atau aplikasi yang dijalankan adalah SSHD, Diamond SSH, Diamond di apa sih namanya? Nah, di sini SSHD teman-teman ya. Nah, ini memang XDR yang sudah kita pasang di Ubuntu 14 ya, atau Wasuh agent-nya itu mengirimkan log ke SIEM kita. Dalam hal ini adalah server Wasuh kita teman-teman. Nah, ini dia detailnya dan kapannya juga ya. Ini juga muncul di sini teman-teman ya. Nah, ini tekniknya valid account, remote service. Jadi ada dua teman-teman. Bahwa ada remote service ya menggunakan SSHD, tetapi ternyata memang valid account-nya gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan remote SSH tetapi account-nya tidak ditemukan, berarti nanti invalid account ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah event yang pertama. Untuk event yang kedua, kita juga bisa lihat di sini teman-teman ya. Ya. Nah, ini contohnya untuk remote service ya. Sorry, keklik. Nah, di sini. Kemudian event yang lain apa di sini teman-teman? Contohnya di sini privilege escalation. Jadi mungkin kita lihat valid account ya. Kemudian ada sudo. Nah, ini berarti memang naik aksesnya dari user biasa ke user root. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini teman-teman. Nah, eventnya pada saat apa aja ini? Oh, ini di server Wasuh juga ada teman-teman ya. Coba kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Usernya siapa? Dewo. Dia menjalankan sudo ya, jadi masuk atau bertindak sebagai user root. Nah, ini apa komennya yang dilakukan? Oh, shutdown teman-teman. Jadi ini kelihatan juga ya apa yang dilakukan oleh user yang bersangkutan ya. Nah, ini contohnya saya men-shutdown dari remote menggunakan SSH ya teman-teman ya. Dan ini deskripsinya successful sudo to root executed. Oke, berarti ini sukses ya. Kemudian event berikutnya apa aja? Coba kita lihat. Di sini
Nah, ini sudo command juga, shutdown juga. Jadi saya men-shutdown satu-satu virtual mesin saya, teman-teman. Ini ketahuan ya di sini ya, teman-teman ya. Jadi bagusnya menggunakan SIEM dari Wasu ini kita bisa memonitor apa yang terjadi dari server-server kita ya, teman-teman ya. Ini kita hilangkan dulu. Ini remote service, lateral movement ya. Ini kita hilangkan. Kalau kita lihat untuk, nah ini contohnya persistent. Apa ini yang dilakukan? Valid account. Oke. Jadi valid account ini bisa jadi memang ada di privilege eskalasi, juga nanti ada di lateral movement ya. Terkait ya teman-teman ya. Artinya dalam beberapa taktik ini mungkin ada teknik yang sama ya teman-teman ya. Apa aja di sini? Oke, cuma itu aja teman-teman. Jadi memang karena kita tidak terhubung ke internet ya, lingkungan saya ini terhubung sih ke internet sih, tapi bukan menjadi server yang publik ya. Jadi hanya terisolasi. Jadi kita tidak mendapatkan em, taktik yang heboh ya teman-teman. Oke. Nah, di sini bagusnya adalah sudah ada angka kejadiannya ya teman-teman ya. Ada berapa event yang terdeteksi atau tercatat di CM kita. Jadi kita bisa melihat, wah ada berapa kejadiannya? Oh ada 20. Berapa kejadiannya privilege escalation? Oh ada 18. Jadi kita bisa monitor langsung dari sini teman-teman. Atau kita melihat ke event di sini, di mana ini akan daftar dari kejadian-kejadian berdasarkan timestamp-nya. Jadi kejadiannya jam berapa ya teman-teman ya. Ini akan muncul di sini teman-teman. Ini asiknya di sini ya. Kalau kita lihat di sini juga ada grafiknya, chartnya, ya, berdasarkan angka kejadiannya teman-teman dalam satuan waktu. Jadi di sini ada berapa kejadiannya? Ada 2, di sini ada 11, di sini ada 4, dan seterusnya. Ya, kita bisa klik untuk melihat detail dari kejadian di periode tersebut ya, teman-teman ya. Keren ya teman-teman ya. Nah, di sini kita juga bisa membuat filter-filternya ya. Jadi contohnya kita ingin membuat filter berdasarkan apa? Berdasarkan lokasi juga bisa. Jadi kalau misalnya eh, kita punya beberapa server yang banyak ya teman-teman ya, kita bisa di sini ya teman-teman ya, kita bisa filter. Kemudian berdasarkan agent, ini berdasarkan server yang ingin kita monitornya teman-teman ya. Atau berdasarkan klasternya, kalau kita servernya banyak, kemudian kita bikin klasternya juga teman-teman. Atau berdasarkan, jadi contohnya di sini ada nggak MITRE ATT&CK? Nah, di sini berdasarkan rule. Kita bisa lihat atau kita bisa filter kejadian berdasarkan rule atau taktik dari MITRE ATT&CK ini. Nah, kita misalnya mau klik di sini, taktiknya kita bisa pilih misalnya is ya. Apa nih? Contohnya initial access, ada nggak angka kejadiannya? Kita save. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya, ini berdasarkan uh, taktiknya ya. Dan kita bisa tambahkan lagi untuk mempersempit dari grafik ini juga bisa teman-teman ya. Kalau mau menghilangkan kita tinggal klik tombol silang di sini. Jadi kita sudah tidak memfilter lagi teman-teman. Asik ya teman-teman ya. Kalau saya sih seru banget sih bisa melihat di sini sih. Nah, di sini juga ada intelligence. Ini adalah informasi-informasi yang terjadi di luar sana ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa melihat apa aja yang terjadi yang terkait dengan MITRE ATT&CK ini teman-teman. Ini grupnya ya. Atau mitigasinya kita bisa lihat di sini ya. Atau softwarenya. Nah ini dia. Ini berarti malware-malwarenya ya teman-teman ya yang digunakan dan sudah diidentifikasi, kita bisa lihat di sini teman-teman. Kemudian taktiknya, nah ini ada collection ya,
yang terjadi. Jadi kita bisa pelajari juga teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya teknik yang digunakan. Contohnya T1003.008, ya apa aja di sini yang dilakukan ya, dan apa yang digunakan atau file yang ambil atau dilihat atau diserang ya. Jadi contohnya di sini etc passwd dan etc shadow. Ini memang di Linux untuk menyimpan passwordnya teman-teman ya. Dan kita bisa klik detailnya di sini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini terkait dengan taktiknya apa, kita bisa lihat T1003, kemudian tekniknya 008 ya, ini teknik ya teman-teman ya. 1003, ini subtekniknya 008. Nah, kita bisa baca deskripsinya apa di sini teman-teman. Musuh mencoba untuk dump atau mendapatkan ya, atau konten dari etc passwd. Wah, berarti ini dump itu berarti ya dia mengambil ini ya, isinya teman-teman. Untuk memampukan, waduh, untuk mengcrack password secara offline teman-teman. Jadi dia sudah ngambil isinya, kemudian dia akan mencoba mengcrack ya. Karena memang kebanyakan sistem operasi Linux yang modern menggunakan kombinasi dari file etc passwd dan etc shadow untuk menyimpan informasi user termasuk password yang di-hash-nya. Nah, secara default seharusnya etc shadow ini readable hanya oleh user root aja. Nah, ini nanti di-dump untuk diambil, dicuri, dan kemudian akan di-crack ya. Wah, keren sih teman-teman. Nah, kita bisa baca di sini mitigasinya seperti apa aja di sini ya. Kemudian software yang atau malware-nya ya. Ini contohnya ada Lasagne. Wah. Post exploitation open source tool used to recover. Oh, ini software yang digunakan untuk recovery ya. On the system, it has module for Windows, Linux, and OS X. Tetapi fokusnya pada sistem Windows aja. Ya. Jadi ini memang untuk merecovery passwordnya ya teman-teman ya. Mungkin kalau itu sudah di-dump kemudian sudah di-crack, itu mungkin sudah sudah diganti dengan file etc passwd dan shadow-nya dari si penyerang kita, dari musuh kita, sehingga kita sudah tidak bisa masuk ke situ lagi ya teman-teman ya, karena itu sudah menggunakan file passwd dan shadow yang digunakan oleh hacker. Jadi kita sudah nggak bisa masuk lagi. Tetapi kalau misalnya ini sudah dimitigasi, sudah diperbaiki, kita bisa menggunakan Lasagne ini teman-teman untuk merecovery file passwordnya ya. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Tapi kita memang harus pelajari ini lebih detail ya. Nah, ini taktik yang digunakan adalah credential access ya. Jadi musuh akan mencoba mencuri username dan passwordnya. Wah, keren ya teman-teman ya. Nah, ini bagusnya adalah kita bisa pelajari ya teman-teman ya. Kemudian itu tadi adalah yang pertama ini T1003. Di sini juga ada teknik untuk abuse elevation control mechanism. Waduh, ini menyalahgunakan mekanisme untuk elevation ya, meningkat ya teman-teman ya, meningkatkan kendali kita teman-teman. Kemudian juga ada manipulasi akses token. Nah, kita juga bisa pelajari dengan mengklik di sini ya. Kita lihat deskripsinya apa, kita bisa pelajari di sini teman-teman. Jadi ini kita bisa belajar dengan cara yang lebih enak daripada kalau kita memang belajar langsung dari website resminya di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya dari website resminya ini juga kita bisa belajar ya teman-teman ya. Tetapi mungkin
Kalau kita pelajari secara runut satu-satu mungkin membosankan dan memakan waktu. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan wasu, kita juga bisa belajar sesuai dengan kejadian secara real di environment kita, teman-teman ya. Berdasarkan frameworknya, enaknya di sini sudah bisa kelihatan yang terjadi di sistem kita apa, atau memang kita melihat langsung ke kejadian-kejadian yang terjadi di server kita ya teman-teman ya. Ini kita bisa lakukan langsung di sini teman-teman. Bagaimana teman-teman? Asik enggak ya? Jadi ini baru pembuka ya teman-teman ya. Kita belum mensimulasikan serangan-serangan ke sistem yang kita pantau menggunakan Wasuh ini teman-teman. Mungkin di pertemuan atau video selanjutnya berikutnya ya kita akan mencoba mensimulasikan serangan-serangannya. Tetapi kurang lebih saya harap teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa ketika kita belajar menggunakan buku sakti para pakar security cyber, kita sangat terbantu kalau kita menggunakan Wasuh ini teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan Wasuh sambil memonitor sistem kita, mempertahankan keamanan atau security defense dari sistem kita menggunakan Wasuh, dan kita sambil belajar MITRE ATT&CK ini teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti ada kejadian apa ya terhadap sistem kita bisa bertindak dengan cepat ya. Jadi apa yang terjadi dan mitigasinya apa itu kita bisa lakukan ya teman-teman ya. Walaupun nanti memang di sini juga ada security operation, bahkan nanti kalau misalnya ada insiden ya nanti kita bisa langsung dapatkan juga dari Wasuh ini teman-teman ya. Nah ini ada security operation juga. Ada malware detection dan sebagainya. Jadi ini memang dimensi monitoring yang berbeda teman-teman ya. Kalau kita mau belajar berdasarkan MITRE ATT&CK kita bisa lakukan di sini ya. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan mencoba melihat berdasarkan standarnya teman-teman. Nah di sini contohnya ada regulasi GDPR, ada NIST yaitu dari National Institute of Standard and Technology special ya, ini ada special publication-nya juga ya teman-teman ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat regulasi berdasarkan HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act ya, berdasarkan TSC juga ya. Kita bisa belajar menggunakan Wasuh ini teman-teman sambil kita monitor nih ya, malware detection, configuration assessment, kita menilai konfigurasinya. Kemudian kita lihat ada integrity dari file system kita, ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke teman-teman, sementara untuk MITRE ATT&CK ini kita cukupkan video ini. Kurang lebih teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran ya, di mana kita juga bisa pelajari buku sakti dari para pakar security cyber menggunakan MITRE ATT&CK, tetapi kita belajar dengan Wasuh, di mana kita akan sangat terbantu teman-teman. Jadi kita sudah tidak secara manual ya untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan ke matrik dari MITRE ATT&CK ini, tetapi kita sudah langsung dibuatkan matriknya oleh Wasuh ini teman-teman. Ya, ini keren banget teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini dulu. Next kita akan coba simulasikan ya teman-teman ya, ancaman-ancaman yang masuk. Jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka dengan video ini. Subscribe jika belum, share ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan video atau teknik-teknik yang kita bahas saat ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru teman-teman. Bye!